Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi tentang hukum Arya dan Hiwala. Simak video berikut ini. Baik, untuk langkah pertama dari metode ini adalah menjelaskan materi secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi tentang hukum Arya dan Hiwala. Langsung saja, yang pertama mengenai Arya. Apa sih Arya itu? Jadi Arya itu menurut istilah diungkapkan oleh para ulama itu berbagai macam istilah ya. Jadi pada intinya Arya itu adalah akad pinjam meminjam. Jadi kita pinjam suatu barang kemudian memanfaatkannya, tapi kita tidak membayar atau tidak mengganti suatu apapun dari barang tersebut. Jadi pada intinya Arya merupakan akad pinjam meminjam seperti itu. Kemudian dasar hukum Arya ada dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang kurang lebih artinya seperti ini. Jadi itu dijelaskan bahwasanya tolong menolonglah, saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Jadi Arya itu kan pinjam meminjam. Jadi dalam akad tersebut terdapat nilai tolong menolong. Kemudian mengenai rukun dan syarat Arya. Yang pertama ada orang yang meminjamkan. Yang kedua ada orang yang meminjam. Yang ketiga ada barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir ada sigot meminjam atau meminjamkan. Artinya antara orang yang meminjam dan yang meminjamkan itu ada kesepakatan. Nah, itu 4 rukun Arya. Selanjutnya mengenai Hiwala. Syafi'i dan Hambali memiliki definisi yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hiwala ialah akad atau proses pemindahan hutang dari seseorang kepada orang lain, yang mana orang lain itu masih ada kaitannya gitu. Jadi baik. Jadi pada intinya hiwala itu adalah pemindahan hutang. Jadi dalam hiwala itu ada 3 belah pihak yang ikut serta di dalam akad hiwala. Contohnya seperti ini. Contohnya saya, Amel dan Isma. Saya mempunyai hutang kepada Amel. Kemudian Amel memiliki hutang kepada Isma. Kemudian Amel bilang kepada saya untuk membayar hutangnya ke Isma karena Amel memiliki hutang ke Isma. Jadi intinya hutang saya ke Amel itu lunas, tetapi dipindahkan ke Isma gitu, seperti itu. Langkah yang kedua membuat kelompok kecil dan mendiskusikan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya dari masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyampaikan apa yang sudah di resume-nya. Silakan kelompok 1 dulu. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Arya. Jadi Arya itu di dalam istilah itu adalah akad pinjam meminjam tanpa imbalan. Jadi di mana seseorang tersebut itu memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan. Nah, barang tersebut itu harus dikembalikan secara utuh. Kemudian ada dasar hukumnya. Arya itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Di situ ada tolong menolonglah dalam kebaikan.
Jadi kan pinjam meminjam kan termasuk dalam tolong menolong gitu. Kemudian yang terakhir ada rukun Arya, ada 4. Yang pertama ada orang yang meminjamkan, kedua ada orang yang meminjam, ketiga ada barang, dan yang terakhir itu ada sifat. Oke, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil resum hiwalah. Jadi hiwalah itu dalam syariat Islam yang berarti pemindahan tanggung jawab utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang juga berutang kepadanya. Secara bahasa, hiwalah berarti pindah. Dalam perbankan syariah, hiwalah dapat menjadi solusi untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar bisa melanjutkan usahanya. Selanjutnya itu ada rukun hiwalah. Yang pertama itu pihak pertama, yaitu muhil, orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Dan yang kedua, muhal atau muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. Dan yang ketiga, muhal alaih, yaitu orang yang berhutang kepada muhal dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Dan yang keempat itu muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal. Dan yang kelima, pihak ketiga kepada pihak pertama, ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaih kepada muhil. Dan yang keenam, silwar. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil resumnya mengenai Arya dan hiwalah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang Arya dan hiwalah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.